Shalom bagi kita semuanya. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Haleluya. Sebab dialah Raja segala raja, dialah Tuhan satu-satunya penyelamat kita. Haleluya. Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita mengucap syukur buat kasih. Bersama-sama kami datang Tuhan. Kami mencari wajah-Mu, kami merindukan Engkau. Karena Kau satu-satunya pengharapan kami, satu-satunya kerinduan hati kami. Tuhan Yesus, Kaulah segalanya bagi kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami datang dengan hati yang menyembah, ada mujizat, ada kuasa-Mu terjadi bagi kami. Bahkan tempat ini dipenuhi dengan kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang melawat setiap hati yang ada di tempat ini ya Tuhan. Bahkan roh di sekitar dari tempat ini boleh mengalami kuasa dan mujizat. Yang berlalu lalang boleh merasakan kuasa. Terima kasih Bapak. Kami menyiapkan hati kami untuk kami boleh masuk ke dalam hadirat-Mu. Segala pujian hormat hanya bagi kemuliaan-Mu. Karena Kaulah satu-satunya yang layak dipuja dan dimuliakan. Terpujilah Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita bersyukur, sebab Dia baik dan sangat baik bagi kita. Haleluya, haleluya. Telingaku mendengar mujizat-Mu yang besar. Kau nyatakan di saat ini bagi umat-Mu. Mataku menyaksikan mujizat-Mu yang besar. Kau nyatakan di tempat ini bagi diriku. Yesus, ku percaya kini mujizat pasti terjadi karena Engkau Tuhan
karena Engkau Tuhan yang tak berubah, bersamamu setiap hari, mujizat pasti terjadi. Kaulah Tuhan yang berkuasa Yesus, ku percaya Tuhan, mujizat pasti terjadi, karena Engkau Tuhan yang tak berubah, bersamamu setiap hari, mujizat pasti terjadi. Kaulah Tuhan yang berkuasa selamanya. Berkuasa selamanya. Hanya Yesus, hanya Yesus, Sang Penguasa. Dia yang bersyukur, Dialah segalanya. Kaulah pengharapan, Kaulah kemenangan. Yesus, Yesus Tuhan. Glory, Yesus, Kaulah kemenangan, Kaulah pengharapan, cinta hidup. Sebab Kau besar, sebab Kau mulia, sebab Kau bertahan. Yesus, Kau mengikat selama-lamanya. Jangan mengikat. Sebab Kau baik bagi kami ya Tuhan. Terima kasih. Kami percaya bagi-Mu
sungguh ku percaya. Yesus, kami percaya Tuhan, hanya Kau satu-satunya Tuhan. Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku, Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku, Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku, Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, Hanya Yesus satu-satunya ku Tuhan percaya. yang dapat memberikan kesembuhan. Yesus, sungguh ku percaya. Saya memberikan pemulihan bagi umat-Mu. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku, Yesus, sungguh ku Katakan lagi dengan segenap percaya. hati, Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku, Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, kami percaya. Ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku, Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku, Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku, Yesus, sungguh ku percaya. Berikan tepuk tangan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, semua bersuka cita, amin. Saya undang semua untuk bangkit berdiri, kita mau lebih lagi bersorak-sorak bagi Tuhan. Sebab kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Haleluya. Mari sambil bersalaman dengan kanan kirinya, katakan Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan.
bersuka dalam bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka cita, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka cita. Mari kita tepuk tangan di atas kepala, katakan bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka cita, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka cita. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka cita. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka cita. Sekarang bersuka, bersuka cita. Sekarang bersuka, bersuka cita. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Mari lebih lagi kita naikkan pujian bagi Tuhan. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, mari besarkan agung namanya, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi disuka, dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur, masuk gerbangnya bersyukur, dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi disuka, dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya.
Yesus, Kau sangat baik bagi kami. Karena kebaikan-Mu kami ada. Maka kami berikan persembahan kami, ucapan syukur kami bagi Engkau. Hati yang penuh dengan sukacita, kami boleh memberi oleh karena kebaikan Tuhan. Amin. Tak berdaya Dia kuatkan, terbelenggu Dia bebaskan, Dia berkuasa galakkan dalam Dia aku menang. Tak berdaya Dia kuatkan, terbelenggu Dia bebaskan, Dia berkuasa kalahkan maut dalam Dia aku menang. Dalam nama Yesus kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus dosa diampuni. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus aku dipulihkan. Dalam nama Yesus. Nama Yesus. Tak berdaya
kasih Tuhan atas kehadiran-Mu bersama kami di dalam ruangan ini. Engkau berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir. Amin Bapa. Sekalipun kami tidak melihat wujud-Mu, kami imani, kami percaya firman-Mu, iya dan amin. Kami siap mendengar firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau memberkati kami semua yang hadir. Kiranya Engkau menelaah perkara-perkara setiap orang yang ada di ruangan ini saat ini. Engkau kiranya menolong perkara-perkara setiap orang. Engkau kiranya menyembuhkan setiap tubuh yang sakit atau lemah. Sebab Engkau Tuhanlah penyembuh kami. Dahulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau seorang Tuhan. Sebab oleh bilur-bilur-Mu di kayu salib, Engkau telah menebus semua sakit penyakit kami. Seperti ada yang tertulis demikian. Kami klaim kesembuhan tubuh kami saat ini. Sesuai dengan apa yang tertulis. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus di kayu salib, kami telah sembuh. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu, ajar kami, ubah kami. Di dalam nama Yesus kita katakan amin. Silakan duduk. Salam Bapak Ibu. Puji Tuhan. Maaf saya masih kadang agak batuk ya, karena saya Jumat sejak Kamis terserang batuk pilek yang parah gitu ya. Sebagai dokter saya sudah coba ngobati, ternyata penyakitnya nggak kenal dokter ya, pasien ya, sama dokternya dia buat lebih parah. Sehingga saya Jumat malam itu benar-benar beratnya bukan main. Jumat malam itu, pada hari Sabtu siang saya ada pelayanan ya, ada fellowship, Abba Love Fellowship. Kemudian minggunya saya teringat Pak Rudi undang saya juga. Jadi ini Jumat malam saya tergeletak begitu dengan sangat berat. Gimana Tuhan, saya berserah aja Tuhan. Ternyata puji Tuhan, besok paginya walaupun sepanjang malam gak tidur, batuk-batuk terus. Sepanjang malam, paginya aku bisa segar gitu ya. Terus siangnya menjelang khotbah di Abba Love Fellowship, tiba-tiba nggak ada batuknya. Cuma kata Pak Asyong, ini yang temani saya Pak Asyong dan Pak Josijo, tapi Pak Dokter khotbahnya bergemetar suaranya. Rupanya saya sangka kata Pak Asyong, Pak Dokter terharu dengan khotbah sendiri, rupanya karena batuknya semalam. Cuma kedengaran bergetar aja suaranya katanya. Tapi memang ajaib Tuhan Bapak Ibu ya. Siapa yang nyangka malamnya batuk dengan tidak terus panjang malam, siangnya sudah bisa khotbah tanpa batuk. Dan sekarang kembali Tuhan urapi ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, mari kita buka firman Tuhan ya, Markus pasal 5 ayat 22 sampai 34 ya. Kita baca bergantian, ayatnya udah dimunculkan ya. Kita baca bergantian ya, saya ayat 22, Bapak Ibu nanti ayat 23, lompat 24 saya lagi ya. Saya mulai saya dulu ya. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan.
Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ayat 34 sama-sama. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Amin. Bapak Ibu, kalau cerita kesembuhan ya, saya sendiri juga mengalami mujizat kesembuhan Tuhan. Itu juga salah satu penyebab kenapa saya jadi pendeta ya. Saya dulu seorang dokter dengan ambisi jadi dokter yang terkenal, mau jadi dokter yang kaya ya. Kemudian pada usia sekitar 33 tahun itu saya diserang penyakit jantung ya yang sangat parah ya, dan saya sudah berobat kemana-mana tidak ada kesembuhan sampai habis uang saya berobat ya, nggak sembuh, makin parah ya, jantung saya bengkak sekali ya. Dokter jantung yang top di Medan saya cari semua, berbulan-bulan saya makan obatnya sampai telinga saya berbunyi ya, saking banyak makan obat ya, tapi penyakit saya makin parah. Kemudian datanglah panggilan Tuhan Yesus kepada saya ya. Saya ingat betul ya Bapak Ibu, saya enggak mencari Tuhan ya, karena saya sudah jauh dari Tuhan. Saya itu sejak jadi dokter saya hilang dari Tuhan ya. Saya dulu di gereja Metodis ya, waktu masih SMA ya, SD, SMA, jadi sekolah minggu gereja Metodis ya. Jadi sesudah jadi dokter hilang Bapak Ibu ya, karena mudah cari uang dan sebagainya ya, hilang dari gereja, anak yang hilang. Sampai saya sudah sekitar 8 tahun jadi dokter, tiba-tiba datanglah penyakit ini, jantungnya. Akhirnya berobat nggak sembuh-sembuh, tiba-tiba datang panggilan Tuhan ya. Tuhan cuma kasih saya lihat satu ayat aja, saya ingat satu firman Tuhan ya, itu pun malam Natal ya, tanggal 25 Natal Desember atau 26 Desember. Saya bawa mobil, saya paksakan keluar karena saya sudah 8 bulan tergeletak di tempat tidur di rumah, sakit dada, sakit jantung, sesak, bengkak jantung saya ya. Saya paksakan karena ini suasana Natal ya, saya pikir saya udah 8 bulan minum obat tergeletak, saya harus keluar rumah ya. Ini saya mau lihat, jalan-jalan ke mall, saya mau rasakan suasana Natal di mall. Saya bawa mobil sendirian, saya keluar dari rumah, saya parkirkan di salah satu mall di kota Medan. Ingat ya, saya sudah bertahun-tahun enggak di gereja ya, udah hilang dari gereja ya sejak jadi dokter. Jadi nggak ada teringat mau berdoa minta kesembuhan, nggak ada. Saya hanya fokus cari dokter yang paling pintar, dokter jantung yang paling pintar, itu tujuan saya. Dan saya makan obatnya. Jadi malam itu saya keluar, saya parkir mobil di salah satu mall. Saya keluar dalam keadaan sempoyongan, sesak napas,
karena saya nggak bisa berjalan cepat dan saya pun nggak bisa jalan lama. Jalan cepat atau jalan lama saya langsung sesak, langsung nyeri dada saya, sakitnya bukan main gitu. Jadi saya harus jalan pelan-pelan dengan keadaan agak sesak napas. Saya coba masuk ke mall itu, belum sampai saya masuk ke mall itu, tiba-tiba di lapangan parkir mobil itu saya melihat ada satu bangunan gedung, ada satu spanduk. Spanduknya terang sekali gitu ya. Terang bersinar gitu kayaknya malam itu ya, tanggal 26 malam 25 malam mungkin ya, Desember. Jadi ternyata dari jauh itu di gedung itu ada spanduk. Di luar mall ya ada satu gedung lagi di samping mall itu ada satu spanduk, terbaca sama saya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi engkau kelegaan. Itu kalimat Tuhan Yesus di Matius 11 ayat 28. Amin. Waktu saya baca kalimat itu, di situ Roh Kudus menjamah saya. Saya terpaku di samping mobil saya, di lapangan parkir yang gelap itu. Lalu saya merasakan sesuatu terharu gitu ya. Tahu saya kok kayak mau menangis, saya baca ayat itu, kok tiba-tiba kayak mau menangis saya gitu ya. Rasanya saya tiba-tiba di flashback kembali dengan masa kecil saya. Dulu saya di sekolah minggu gereja metodis, betapa bahagianya, betapa sukacitanya diajar guru sekolah minggu. Lalu saya masuk remaja, saya ingat saya juga ikut kelas rombongan remaja metodis. Waktu SMA saya juga ikut rombongan SMA metodis, anak muda main olahraga. Kok sekarang saya sudah hilang gitu, kayak ada yang memutar video mengingatkan saya gitu. Lalu saya terharu waktu itu. Lalu tiba-tiba ya jantung saya yang sudah 8 bulan dingin ya. Orang kalau sakit jantung ya Bapak Ibu, itu dada kita selalu dingin, nggak ada rasa hangatnya ya. Jadi dingin aja ini, nggak pernah ada rasa hangat ya. Tapi malam itu waktu saya sudah diingatkan, kayak diputar video di pikiran saya kok tiba-tiba rasa kok ada orang kayak menghidupkan mancis gitu, gitu. Kayak ada satu titik api muncul di dada saya, di dalam jantung saya yang sesak ini. Lalu sinar api itu tiba-tiba kayak menjalar ke seluruh dada saya. Rasanya kok tiba-tiba hangat seluruh dada saya, enak sekali. Sudah 8 bulan saya tidak pernah merasakan hangat di dada ini. Rasanya kok, apa yang ini? Kok hangat kali semuanya enak. Selain rasa hangat, kok damai sekali. Hanya karena saya baca ayat firman Tuhan itu gitu. Saya waktu itu tidak tahu bahwa itu jamahan Roh Kudus, karena saya berlatar belakang gereja saya yang lama dan gereja yang diajarkan kepada saya dulu bahwa Roh Kudus itu kuasanya sudah tidak ada, mujizat itu sudah tidak ada. Jadi saya tidak mengharapkan mujizat kesembuhan. Tetapi sejak malam itu saya putuskan saya minggu harus ke gereja. Minggunya saya mulai ke gereja. Semua gereja saya masuki, saya cari mana yang tepat, cocok buat saya. Akhirnya saya sampai di satu gereja karismatik, rasanya di situ cocok saya ibadah. Dan setiap saya ibadah, saya mengalami jamahan Tuhan. Bahkan sebelum khotbah pun hanya puji-pujian, tiba-tiba badan saya bisa gemetar-gemetar. Waktu itu saya nggak ngerti, gemetar ini jamaah Roh Kudus saya nggak ngerti. Karena nggak pernah dulu di gereja lama saya alami kayak gitu. Tapi kok gemetarnya kok enak gitu, bukan gemetar kayak panas dingin orang sakit, enggak. Kok enak, tapi setiap getaran itu datang di tubuh saya, kok jantung saya kok yang sesak itu hilang gitu. Ya. Setiap saya dibuat getar, tiba-tiba rasa sesak di jantung hilang. Jadi sepanjang ibadah saya bisa nikmati khotbah pendeta dengan sangat enak.
Tapi begitu saya pulang ke rumah, kembali timbul sesak, nyeri dada yang timbul. Begitulah setiap minggu saya kepingin datang ke gereja. Dan setiap saya datang kembali saya dijamah oleh getaran halus itu. Tidak peduli saya duduk di tengah, di paling belakang pun saya dijamah. Dan saya lirik ke orang yang di samping saya, nggak ada yang gemetar. Cuma saya sendiri yang gemetar-gemetar terus waktu itu. Saya pikir apa ini ya? Kok di gereja ini saya kok bisa gemetar-gemetar, tapi gemetarnya enak gitu. Bukan gemetar kayak orang mau sakit. Apa ini ya? Ya. Kemudian saya baru mulai nonton, baca-baca buku. Oh, ini jamahan Roh Kudus. Ya. Setiap pulang gereja kembali sakit, tapi waktu di gereja enak, sembuh gitu. Berminggu. Kadang ada hawa panas masuk dari ubun-ubun saya, menjalar ke jantung saya, enak rasanya. Tapi saya masih belum mengerti ini Roh Kudus waktu itu. Tapi lama-lama saya tahu, oh ini jamahan dari Roh Allah. Saya baru tahu, dulu di gereja lama saya dikatakan, diajarin mujizat tidak ada lagi. Itu sesat dan sebagainya, bahasa roh itu sesat, diajarin bahwa itu sesat dan sebagainya. Ternyata ini benar ada. Saya terbuka pikiran saya akhirnya. Rupanya yang dulu saya pikir sesat ini ternyata enggak sesat. Ternyata betul Roh Kudus bisa sembuhkan orang. Sampai hari ini Bapak Ibu, saya sembuh Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kemudian saya pergi ronsen, ya. Saya melihat jantung saya cantik sekali, jadi mulus. Dibandingkan foto ronsen saya dulu yang bengkak hampir memenuhi seluruh dada saya. Cuma sayangnya foto ronsen waktu bengkak itu saya cari sekarang nggak tahu hilang kemana, ya. Nggak tahu siapa yang sembunyikan. Nggak kedapatan foto jantung yang waktu saya sakit. Itu betul jantungnya bengkak benar. Sekarang jantung saya cantik sekali. Mungil cantik. Jadi mujizat itu ada. Tuhan bisa sembuhkan kita di mana saja. Dia mau. Ya, saya sudah alami itu Bapak Ibu. Mau duduk di paling belakang. Mau waktu kita belum ibadah pun kita duduk, Tuhan bisa jamah kita. Tuhan juga bisa jamah kita waktu kita datang dipanggil, diminta pendeta dan maju mendoakan. Semua bisa. Amin. Jadi mari kita kembali ke kisah ini. Ya. Ada seorang wanita sakit pendarahan 12 tahun. Bapak Ibu. Wanita ini sakit pendarahan 12 tahun. Di zamannya Yahudi, ya, di masa Tuhan Yesus itu, sakit pendarahan itu dianggap sebagai najis, sama dengan penyakit kusta. Ya. Kalau seorang wanita sakit pendarahan 12 tahun, ya Bapak Ibu, ya, itu Bapak Ibu coba bayangkan fisiknya. Bagaimana kondisinya kalau 12 tahun mengalir darah terus keluar dari tubuhnya. Saya pernah di klinik gereja, ya, sesudah saya melayani Tuhan. Ada seorang ibu dari agama seberang. Dia sakit pendarahan kanker rahim. Dia datang ke klinik gereja, dia tidak takut, dia datang karena dia dengar di klinik gereja kalau datang dengan pendeta Dr. Iskandar didoakan banyak terjadi mujizat. Jadi dia datang berharap walaupun dia dari agama seberang, ya, datang dengan kanker stadium 4, kanker rahim, ya Bapak Ibu. Waktu itu dia sudah berdarah selama setahun lebih, masuk tahun kedua dia masih terus berdarah. Itu waktu dia datang ke klinik itu wajahnya pucat seperti kertas. Habis darahnya, kanker rahim itu menguras darahnya. Ya. Saya lihat, saya kasihan, saya suruh duduk, saya kasih obat. Saya kasih tahu, ini kan kanker, saya bilang. Saya ini dokter umum, nggak bisa ngobati kanker. Saya bilang. Tapi Tuhan bisa, mau ibu didoakan. Mau, dia bilang. Saya tahu dia bukan agama kita, tidak sama ya, dia agama seberang. Saya izin mau enggak, dia mau, oke saya doakan. Lalu saya kasih obat mencegah pendarahannya, tapi tetap enggak bisa karena kankernya sudah stadium 4.
Lalu dia pulang. Dan dia pulang pun sempoyongan. Bayangkan 1 tahun keluar darah terus. Ya. Kemudian datang minggu depan kontrol. Saya bantu doakan. Sampai suatu hari ya, dia mau terima Yesus. Ya, saya doakan. Ibu mau terima Yesus, mau. Cuma dia takut ketahuan suaminya. Gak apa-apa, saya bilang, ibu terima Yesus. Gak usah pun dibaptis dulu, saya. Akhirnya dia doa, dia terima Yesus. Ya. Tapi memang kankernya masih terus, ya. Ya. Dan saya memang sungguh-sungguh berdoa untuk dia. Tapi saya tak tahu tidak terjadi apa mujizatnya. Sampai dia meninggal, dia tidak mengalami mujizat itu, ya. Walaupun banyak pasien saya yang mengalami mujizat, ya, tapi ibu ini tidak. Itu wewenang Tuhan tentunya. Tapi satu hal, dia sudah terima Yesus, Bapak Ibu, saat dia meninggal. Ya. Saya ambil kisah ini adalah ibu ini pendarahannya baru 1 tahun. Dia jalannya sudah sempoyongan, pucat wajahnya. Bayangkan wanita ini sudah 12 tahun pendarahannya. Sebagai seorang dokter, tidak pernah saya ketemu wanita yang sakit kanker rahim bertahan 5 tahun. Kalau bisa biasanya 5 tahun, sebelum 5 tahun habis darahnya, meninggal. Kecuali dia disembuhkan mujizat, atau dia stadium awal bisa diobati, bisa. Kalau tidak, stadium 3, stadium 4, dia harus berharap ke mujizat Tuhan. Ini 12 tahun. Bayangkan Bapak Ibu. Sebagai dokter saya akan berani katakan dia pasti tidak sanggup berjalan lagi. Bahkan merangkak pun wanita ini pasti hampir tak sanggup lagi. Zaman dulu nggak ada transfusi darah. Jadi pasti keluar terus, nggak ada masuk darah dia. 12 tahun pendarahan dia masih hidup. Ini sebenarnya sudah suatu mujizat. Lalu dikatakan tadi firman Tuhan, sudah dihabiskannya semua uangnya untuk berobat. Habis semua. Berarti sudah putus asa, habis semua. Dan dia juga najis, dianggap penyakitnya. Bayangkan wanita ini, situasinya. Siapa yang pernah berada dalam situasi seperti ini? Saya pernah sakit parah waktu jantung saya bengkak 8 bulan. Itu saya rasakan sangat menyiksa, sangat berat. Benar, rasanya down sekali saya. Apalagi ibu ini, kondisinya benar-benar habis, uang habis, putus asa. Apa yang terjadi di saat itu? Dikatakanlah ayat 27. Ya, saya bacakan ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Waktu seseorang putus asa, waktu seseorang habis pengharapannya, yang dibutuhkan cuma satu, berita tentang Yesus. Itulah sebabnya ya, kitab Wahyu berkata, kita mengalahkan iblis dengan 2 perkara. Dengan darah anak domba dan dengan kesaksian. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Ada 2 hal yang mengalahkan iblis, apa? Darah Yesus. Artinya kita yang terima Yesus dan kita yang sudah dibaptis, kita berhak memakai nama Yesus menghadapi iblis.
Dan ada perlindungan Tuhan untuk kita menghadapi iblis. Dan yang kedua yang bisa mengalahkan iblis adalah kesaksian. Makanya saya setiap khotbah saya suka bersaksi. Supaya orang-orang yang putus asa mendengar berita-berita Yesus, termotivasi untuk mencari Yesus. Jangan mencari saya, jangan mencari Pak Pendeta Ruti. Cari Yesus. Kemana saja Tuhan tuntun, cari Yesus. Suatu hari Bapak Ibu saya khotbah di GBI EMTC, GBI Jalan Pancing EMTC. Mereka ada 5 kali ibadah. Banyak sekali jemaahnya. Setiap ibadah ada sekitar 150 orang jemaahnya. Jadi suatu hari saya khotbah, saya bersaksi tentang pengalaman saya, mujizat yang Tuhan kasih ke saya, sehingga saya dipanggil untuk melayani Tuhan. Motivasi saya berubah dari mau jadi seorang dokter yang terkenal, banyak duit, saya berubah motivasi saya. Sekarang saya mau membawa jiwa kepada Tuhan. Itu motivasi utama saya hari ini. Dengan segala cara. Yang penting orang itu harus ketemu Yesus. Saya bersaksi di mimbar itu. Selesai ibadah, saya bersaksi juga mujizat yang saya alami, kesembuhan dan sebagainya. Selesai ibadah ada seorang anak muda datang. Nangis dia. Dia bilang, terima kasih Pak Dokter. Saya tidak putus asa lagi. Saya nangis juga. Saya tidak putus asa lagi Pak Dokter. Untung saya datang dengan kesaksian dokter. Kalau tidak, saya mungkin sudah mau bunuh diri. Saya mau cari Yesus, dokter. Dia bilang demikian, waduh saya sampai terharu kali. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita kalahkan iblis. Amin. Makanya saya tak pernah bosan-bosan Bapak Ibu bersaksi. Saya tak pernah bosan-bosan bersaksi. Mana tahu di antara ribuan jemaat itu ada satu saja bisa ditolong. Tuhan akan senang. Amin. Nah, sekarang kita kembali ke kisah ini. Dia sudah mendengar tentang Yesus, Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Imannya bangkit. Imannya bangkit. Bayangkan, bagi kita yang belum pernah berada di titik, apa istilah kita ya, titik nadi, titik apa ini? Di mana orang sudah tidak punya harapan dia rasa. Titik terendah, enggak ada satu istilah bahasa Indonesia, titik nadi atau titik apa gitu. Itu kita tahu perasaan itu karena saya pernah alami waktu saya sakit jantung. Benar-benar saya takut sekali sampai saya pikir udah mau mati saya. Benar, dan waktu itu saya jauh dari Tuhan, Bapak Ibu. Wanita ini di saat dia sudah hopeless, uang habis, dianggap najis lagi penyakitnya,
Kalau najis pasti nggak ada yang kunjungi. Mana ada yang kunjungi dia? Nggak boleh dikunjungi. Dianggap najis penyakitnya. Tiba-tiba dengar berita Yesus. Mana tahu ketemu dia dengan orang buta yang disembuhkan Yesus. Lewat orang buta itu teriak-teriak. Dari luar rumah mungkin teriak. Aku sembuh. Dia dengar dari dalam rumah. Aku sembuh. Kamu kan dulu lahir buta. Siapa yang sembuhkan kamu? Itu ada seorang pria namanya Yesus. Lalu lewat lagi si orang sakit kusta depan rumahnya teriak-teriak. Puji Tuhan, aku sembuh. Siapa yang sembuhkan kamu? Itu ada seorang yang namanya Yesus. Lama-lama dia dengar teriakan orang. Timbul imannya dan harapannya. Yesus menyembuhkan. Waduh, aku masih punya harapan. Asal aku cari yang namanya Yesus, aku pasti sembuh. Imannya meloncat dengan tinggi sekali, Bapak Ibu. Seperti anak muda yang saya saksikan tadi di GBI EMTC. Kalau kalian tahu dia, aduh, saya ke teringat itu saya selalu nangis kembali. Iya. Dia nangis. Makanya kesaksian kita itu penting. Jangan tertipu oleh iblis. Udahlah, udah sering kamu ceritakan. Gak usah lagi cerita. Bosan orang. Jangan, itu bisikan iblis. Ceritakan aja. Mana tahu di antara begitu banyak ada yang satu yang tertolong. Amin. Gitu imannya si ibu ini bangkit. Lalu didengarnya lah tiba-tiba ada yang kabar dari orang luar. Yesus lagi lewat di desa kita. Dia lagi berjalan lewat. Dia mau ke rumah Pak Yairus. Menyembuhkan anak gadis Pak Yairus yang sedang sakit. Di desa seberang. Nanti dia lewat di desa kita. Ayo siapa yang sakit, yuk pergi. Semangat dia. Tapi masalahnya apa Bapak Ibu? Semangat iman aja nggak cukup. Ada satu lagi, usaha. Dia harus berusaha bisa mendatangi Yesus. Dia harus bisa jamah Yesus. Dan dia jamahnya harus dari belakang. Dia nggak boleh cegat Yesus. Kenapa? Kan dia najis. Ketahuan dia muncul di depan Yesus, dia dirajam batu. Makanya Alkitab berkata dia mendatangi Yesus dari belakang menjamah jubahnya. Tapi apakah dia sanggup 12 tahun habis darahnya mengejar Yesus dari belakang? Yesus ditemani ribuan orang berbondong-bondong. Bapak Ibu harus tahu zamannya itu Yesus ibaratnya selebriti. Dia pernah memberi makan 5.000 orang yang mengikutinya. Dan tadi di ayat 22 dikatakan dia, Bapak Ibu, pergi ke rumah Yairus lalu berbondong-bondong orang mengikuti dia, berdesak-desakan dekat dia. Jadi orang yang mengikuti itu berbondong-bondong, berdesak-desakan. Jadi saya bisa bayangkan si ibu ini ya, dia merangkak dari tempat tidurnya ya. Lalu dia merayak pelan-pelan untuk berjalan, percayalah nggak sanggup. 12 tahun pendarahan, nggak ada yang sanggup berdiri lagi. Kaum wanita pasti tahu. Yang datang bulan lebih dari seminggu aja udah lemas sekali. Ya kan? Kaum wanita pasti tahu kan? Datang bulan seminggu ke atas aja pasti lemas. Ini 12 tahun. Berdiri pasti nggak mampu. Pernah nggak Bapak Ibu bayangkan kisah ini? Tapi ternyata Alkitab berkata dia berhasil menjamah jubah Yesus dari belakang. Luar biasa. Apanya yang luar biasa? Perjuangannya menuju Yesus. Ingat, perjuangan ibu ini untuk sampai kepada Yesus.
Yesus tidak datang ke rumah dia. Yesus hanya lewat menuju rumah Yairus. Dia harus mengejar Yesus dari belakang. Diapit oleh ribuan orang. Resikonya, kalaupun dia sanggup sampai mengejar Yesus, belum lagi dia harus menguak-nguak kerumunan orang itu. Dia pasti terpijak, terpelanting, dia maju lagi, dia terpijak lagi, terpelanting, dia maju lagi. Akhirnya dia berhasil mengulurkan tangannya menjamah jubah Yesus. Apa yang terjadi? Seketika juga, saya bacakan ya, ayat 29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa. Ini benar-benar mujizat yang dirasakan, bukan diimani. Banyak orang hamba Tuhan mendoakan orang, imani ya kamu sembuh, amin. Pulang ternyata masih sakit. Di KKR kan sering gitu ya. Diimani sembuh ternyata enggak sembuh juga. Rasanya kok masih sakit ya. Kok imani ya amin sembuh kok masih sakit. Kok masih sakit rasanya ya. Kan sering begitu. Ini dia tak perlu imani. Begitu dia jamah jubah Yesus, dia merasa sembuh. Dirasakan tiba-tiba kok agak kering. Darahku kok enggak keluar lagi. Langsung terjadi. Tidak perlu diimani lagi sembuhnya. Dan kuasa itu keluar tanpa sepengetahuan Tuhan Yesus. Itu ajaibnya. Di antara semua kisah kitab Injil, hanya ini saja di mana Tuhan Yesus tidak tahu bahwa kuasanya keluar, dicuri oleh seorang wanita. Semuanya kesembuhan yang Tuhan lakukan selalu atas izin Tuhan. Jadilah sembuh. Imanmu sudah menyembuhkan kau. Yang ini tanpa seizin Tuhan, tanpa setahu Tuhan. Tiba-tiba Tuhan hanya merasa kuasanya kok ada yang keluar gitu. Dia cari siapa yang menjamah aku gitu. Wanita ini sudah sembuh duluan. Apa artinya Bapak Ibu? Artinya Tuhan menghargai iman. Bahkan Roh Kudus sangat menghargai iman. Sebelum Tuhan Yesus sadari, Roh Kudus sudah sembuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Iman sangat dihargai. Lalu Petrus bilang, Tuhan, banyak sekali orang di sekeliling kamu. Kok kamu tanya siapa jamaah aku? Ya pastilah kamu terjamah oleh orang-orang. Petrus nggak ngerti. Yang dimaksud Tuhan adalah siapa yang menjamah aku dengan iman. Amin. Dari ribuan orang yang desak-desakan di Tuhan Yesus, hanya ada satu wanita yang menjamah Yesus dengan iman dan pengharapan. Jadi ada iman, ada pengharapan. Kita menjamah Yesus, kita beriman. Dan kita pasti ada harapan kita, apa yang kita minta sama Tuhan. Maka kasih Yesus akan mengalir kepada kita. Iman, pengharapan, dan kasih. Itu satu paket. Waktu kita beriman dan berharap terus, maka kasih Tuhan pasti akan mengalir kepada kita. Sehingga di Alkitab dikatakan, iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar apa? Kasih. Banyak orang Kristen gagalnya di sini. Iman dia punya, pengharapan tanggung-tanggung. Kadang iman pun tanggung-tanggung. Pengharapannya tidak ada usaha. Ada seorang yang datang kepada saya, Pak Dokter tolong doakan aku. Udah saya doakan ya. Sakit apa kamu? Aku sakit telinga dan sebagainya.
Udah, aku doakan pulang. Tapi kamu sendiri harus berdoa, saya bilang. Karena Tuhan memandang kamu, bukan mandang saya sebagai hamba Tuhan. Jadi kalau saya doakan kamu tidak berharap, tidak beriman, dan tidak berusaha terus berdoa, ya sama aja. Saudara. Ya, memang kadang saya bilang saya doakan orang berdoa lagi sudah sembuh, terjadi mujizat. Tapi lebih sering Tuhan mau kamu yang berdoa sendiri, saya bilang. Lalu pulang dia. 2-3 minggu lagi datang. Pak dokter, aku sudah doa 2 kali tapi nggak sembuh juga. Oh dia datang berobat lagi. Kamu udah berdoa belum? Saya bilang. Udah Pak dokter. Jadi masih berdoa. Udah lupa, aku udah malas Pak dokter. Kenapa? Udah 2 kali aku berdoa. Saya kamu cuma 2 kali berdoa. Wanita pendara ini berapa besar usahanya untuk mendekati Yesus. Masa baru 2 kali berdoa, kamu sudah pasrah. Kamu pikir Tuhan Yesus itu barang murahan. Murahan, mudah sekali. Asal kamu panggil langsung dia datang tolong kamu. Tunjukkanlah usahamu. Kamu beriman tapi kamu berusaha. Dekati Yesus. Mari kita buka lagi Matius pasal 7 ayat 7. Matius 7 ayat 7. Bentar ya. Ya kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Amin. Jadi dibilang mintalah. Ini kalimat Tuhan Yesus ini ya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, dalam doa itu ada 3 level. Ya. Level yang pertama minta. Kita datang, kita minta sama Tuhan, ya. Tuhan, aku minta sembuh, aku sakit ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Belum terjadi, besok lusanya datang lagi minta. Belum terjadi, minta lagi. Itu level minta. Tidak salah, minta terus. Belum terjadi lagi, mulai menaik ke level mencari. Carilah maka kamu akan mendapat. Mulai cari. Kenapa aku belum sembuh? Aku sudah berdoa. Apa yang perlu kuperbaiki dalam hidupku? Kalau seseorang dia sakit bronkitis, sakit batuk, ya, dan dia masih merokok, lalu dia berdoa sama Tuhan, sama Allah Bapa di sorga, dalam nama putramu Yesus, aku minta sembuhkan sakit penyakit bronkitisku, amin. Menurut Bapak Ibu, Bapak di sorga sembuhkan enggak? Bisa sembuhkan, bisa enggak. Amin. Kenapa enggak? Karena dia masih merokok. Kenapa? Sia-sia dong disembuhkan. Sudah sembuh, merokok, kumat lagi. Oke ya. Jadi kadang permintaan itu, level pertama itu tertahan karena ada level kedua yang perlu diperbaiki. Amin. Cari kenapa tidak disembuhkan. Waktu saya sakit jantung, saya mulai belajar berdoa, Tuhan sembuhkan aku. Setiap saya ibadah, saya dijamah oleh Roh Kudus. Enak sekali, sepanjang ibadah saya bisa memuji, mendengar khotbah dengan enak. Tapi begitu pulang ke rumah, jantung saya sakit kembali. Minggu depan datang lagi, enak, pulang lagi, sakit lagi jantung saya. Saya berbulan-bulan. Lalu saya berdoa,
Tuhan, kenapa aku beriman, aku meminta belum terjadi? Tiba-tiba Roh Kudus mulai bicara kepada saya. Ampuni dulu bapakmu. Supaya waktu itu saya sedang musuhan sama bapak kandung saya. Oh iya, baru ingat saya. Bapak saya jauh di kampung Sibolga sana. Jadi disuruh ampuni. Iya, karena jauh gak ingat lagi, masih musuhan kami. Iya betul juga ya. Nanti saya disembuhkan Tuhan, masih musuh-musuhan, datang lagi penyakit jantungku. Mulailah saya belajar mengampuni bapakku. Teleponlah bapak, pura-pura tanya kabar, sebenarnya mau minta damai, ya kan? Pak, gimana Pak? Aku pulang ya, nanti Natal, nanti Imlek aku pulang ya, gitu-gitu. Wah, senang kali bapak saya. Mulai berubah saya. Udah. Teringat lagi, si Anu lagi, kata Roh Kudus, diingatkan lagi teman saya sesama dokter. Memang saya lagi gondok sama dia. Aku telepon lagi teman saya itu. Akhirnya damai, satu-satu ku maafkan. Saya mulai inisiatif berdamai, saya telepon. Lalu minta lagi Tuhan sembuhkan. Makin sembuh jantung saya. Ternyata belum juga sembuh total, masih mau kumat-kumat. Tuhan kenapa gitu? Diingatkan lagi, kamu masih belum benar hidupmu, perbaiki dulu. Ke gereja pun kadang masih malas, kata Roh Kudus. Iya. Mulai lagi lah, rajin ke gereja. Begitulah pelan-pelan. Seiring dengan saya mulai dibersihkan, makin sembuh. Jadi saya mencari apa yang menyebabkan jawaban doa saya belum datang. Mintalah kamu akan diberi, carilah kamu akan mendapat. Mulai cari. Kalau sudah minta dan cari belum terjadi, mulai ketok. Amin. Gedor terus pintu sorga. Mengetok itu minimal berapa kali? Enggak ada orang mengetok sekali kan? Itu namanya rumah kita dilempar batu kan? Kan coba sekali. Toh. Kalau dua kali batunya. Ya. Kalau 3 kali baru ada yang ketok pintu ya. Kan biasanya 3 kali, malah ada yang sekali 2 kali. Kenapa dibilang ketok? Karena memang 3 kali minimal kan. Bukan berarti saya bilang kalian berdoa minimal 3 kali baru Tuhan kabulkan, enggak. Bisa aja sekali langsung Tuhan kabulkan, itu tergantung hubungan kita dengan Tuhan. Artinya usaha kita. Jangan hanya sekali 2 kali langsung putus asa. Ketok terus. Begitu pintu sorga terbuka, semua itu datang dengan berlimpahnya. Mujizat kesembuhan itu pasti buat kita semua. Amin. Dan itu yang sering gagal dipahami orang Kristen. Mereka berpikir, aku sudah doa. Tapi waktu Roh Kudus suruh dia berubah, dia gak mau berubah. Dia masih sakit hati. Ada seorang ibu ya datang dibawa berobat ke klinik ya. Itu ibu ini menderita penyakit rematik yang sangat berat. Sebagai dokter saya nggak pernah lihat penyakit rematik yang begitu parah. Waduh, beratnya bukan main. Semua sendi-sendinya bengkok. Padahal umurnya masih 30-an. Semua sendinya bengkok. Saya heran. Dia dipopong oleh ibu-ibu wanita Betel masuk ke klinik saya. Dari jauh saya pandangi aja. Saya masih duduk di meja dokter saya cuma pandangi. Ya. Waktu dipopong masuk, ya, tiba-tiba Roh Kudus bicara di hati saya, kuat sekali. Hanya 2 kata. Roh Kudus bicara, sakit hati.
Dua kata ini muncul. Saya heran, ini kayak suara Roh Kudus, sakit hati. Lalu saya suruh, ayo naik ke tempat tidur, diletakkanlah ibu ini. Semuanya bengkak-bengkak badannya. Dia nggak bisa berjalan, ya, karena bengkak semua, lutut semua bengkak. Jadi diangkat rame-rame oleh para ibu, ya, diangkat rame-rame, diletakkan di tempat tidur. Dan saya udah tahu masalahnya apa, karena Roh Kudus udah bicara duluan. Ya, saya dekati tempat tidur pasiennya. Ada apa Bu? Sakit apa? Saya bilang. Temannya langsung bilang, ibu-ibu yang membopong ini, ceritalah salah satu ibu ini yang membopong ibu ini. Ada 5 orang mereka bopong 1 orang. Pak dokter, ibu ini dia ditinggal suaminya kawin lagi. Jadi sedih dia, lama-lama datanglah penyakitnya ini semua. Saya lihat badannya, wah mak, ngeri sekali penyakit rematiknya. Pernah saya lihat penyakit rematik yang paling parah dari seorang bapak-bapak yang udah tua. Masih kalah, ini lebih parah lagi. Semua sendinya bengkak, padahal masih umur 30-an. Tapi Roh Kudus tadi sudah bisikkan ke saya, sakit hati. Berarti betul, dia sakit hati ini berarti. Ditinggal suaminya, jadi datang penyakitnya. Maka muncullah kita Amsal, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah, keringkan. Tulang siapa yang kering? Pintar. Jangan semangatku yang patah, tulang amang boru itu yang kering. Jangan. Enak aja. Semangatku patah, tulangku kering. Tulang kering akibatnya apa? Iya, tapi akibatnya apa? Di dalam tulang ada apa? Sumsum. Sumsum itu pusat kehidupan selain jantung, pembuat darah. Jadi Alkitab ini benar Bapak Ibu. Kita Amsal berapa itu? Lupa saya dulu, saya ingat 17, Amsal 17 ayat 22 ya kalau tak salah. Hati yang gembira adalah obat. Ada? Amsal 17 ayat 22 ya kalau tak salah. 17, 22 kan? Wah, kita masih ingat saya. Hati yang gembira adalah obat manjur, semangat yang patah keringkan tulang. Kenapa ibu ini sakit hati ditinggal suami, kok malah dia pula yang sakit parah, bukan suaminya yang sakit parah? Karena sakit hati, Roh Kudus sudah bicara ke saya sebelumnya. Penyebabnya sakit hati. Kalau hati yang sakit itu berarti semangat pun patah. Amin. Tidak ada orang yang hatinya sakit semangatnya, ore, aku sakit hati, ore. Enggak ada. Mana ada yang begitu? Orang sakit hati, tampilannya apa? Siapa yang sakit hati di sini? Coba peraga. Enggak ada kan? Orang sakit hati, tampilannya letih, lesu, letoy. Muka masa-masa, wajah sedih-sedih, ditanya kabar langsung nangis. Itu orang yang sakit hati. Itu tandanya semangatnya maka terjadilah apa yang dikatakan firman Tuhan Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat tapi semangat yang patah keringkan tulang.
hati yang gembira, Tuhan senang. Amin. Jadi siapapun badannya belakangan ini kalau lusu-lusu, mungkin karena persoalan atau karena memang penyakit, buat hatinya senang, pasti sembuh. Secara medis sudah ada penelitian, waktu kita senang, zat antioksidan di darah meningkat. Zat antioksidan itu mencegah penyakit rematik, penyakit gula, penyakit kanker, semua dicegah. Penyakit tua, jadi tambah muda kita kalau selalu ketawa-ketawa. Janganlah nonton film telenovela terus nangis-nangis terus. Cepat tua. Bukalah, banyak YouTube sekarang bikin orang ketawa-ketawa. Banyak sekali sekarang. Kenapa mesti tonton yang buat nangis-nangis saja? Cepat tua. Jadi kalau kita ketawa-ketawa lucu-lucu itu, tapi lucu yang bagus ya. Janganlah lucu-lucu yang porno-porno. Banyak juga sekarang ya lucunya yang enggak ya. Harus seleksi. Jadi Bapak Ibu, ibu ini bengkak-bengkak badannya. Cerita ibu ini dia ditinggal suaminya kawin lagi. Jadinya lama-lama penyakit ini dia datang. Saya bilang, oh ya. Saya bilang, ibu, saya panggil dia. Iya Pak Dokter. Dia bilang, ibu mau mengampuni suami ibu, diam. Ibu, saya tanya lagi, ibu mau ngampuni suami ibu, diam. Akhirnya dia mau Pak Dokter, nangis dia sambil bilang mau sambil nangis. Ibu, saya bilang, ikuti doa saya. Karena saya sudah yakin. Kenapa? Karena sebelumnya Roh Kudus sudah bicara ke saya. Kalau Tuhan sudah bicara berarti Tuhan mau sembuhkan ibu ini. Tuhan tak akan bicara kalau dia tidak punya maksud. Jadi, ibu ikuti doa saya. Saya hari ini mulai saat ini mengampuni suami saya, dia ikuti. Sebutkan nama suaminya, diam dia. Rupanya belum sungguh-sungguh dia ngampuni. Setengah jalan diam dia. Enggak mau dia sebutkan nama suaminya. Saya suruh ulang lagi doanya. 2-3 kali baru dia sebutkan nama suaminya. Dia sebutkan namanya. Saya mengampuni suami saya. Si Anu marga ini, katanya dia sebutkan marganya lengkap lah namanya sama marganya ya kan. Misalnya Ucok marga apa gitu kan. Nah, dengan segenap hati gitu dia bilang, nangislah dia. Nangis dia sekuat-kuatnya. Benar-benarlah dia mengampuni waktu di klinik saya itulah. Saya itu baru saya doakan dia, saya tumpah tangani. Saya doakan, saya itu dia dibawa pergi oleh ibu YBI. Saya gak ikuti lagi, saya percaya Tuhan sembuhkan dia. Selama dia memang sungguh-sungguh mengampuni. Jangan keluar dari klinik sakit hati lagi dia. Ya, karena bahaya sekali. Tuhan tidak memandang siapa yang salah, siapa yang benar. Tuhan memandang hati kita. Selama kita mau lakukan firman Tuhan, berkatnya akan datang, amin. Dan doa kita akan didengar. Waktu kita sakit hati, doa kita nggak didengar Tuhan, Bapak Ibu, percayalah. Di mana ada tertulis Matius 5 ayat 8, coba lihat. Bisa buka? Orang yang hatinya sakit, doanya nggak akan didengar Tuhan. Tak peduli dia korban, meskipun dia korban, tetap tidak akan didengar. Tuhan minta kita bersih hati kita. Ada? Oh, belum ya. Saya bacakan aja Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Siapa yang mau melihat Allah hari-hari ini, yang mau mengalami Allah, melihat Allah, mengalami mujizat Allah, itu artinya melihat Allah. Mengalami pertolongannya. Apa syaratnya? Satu saja, suci hati. Suci hati bahasa aslinya kataros. Kataros itu artinya bersih hati. Jadi usahakanlah hati bersih. Jangan lagi marah lama-lama sama orang.
Firman Tuhan bilang kalau kamu marah, hendaklah reda amarahmu sebelum matahari terbenam. Jangan terbenamnya 1000 kali terbenam, ya sekali terbenam aja langsung diampuni. Jangan berkelak-kelok gitu. Udah, aku ampuni kok sesudah matahari terbenam. Berapa kali terbenam? Oh, masih 300 kali. Sekali terbenam langsung diampuni. Walaupun kita korban, walaupun bukan kita yang salah, dia yang salah. Begitu hati kita bersih, kita doa, kuasa Tuhan turun. Saya akan tutup dengan satu kesaksian saya pribadi, di mana Tuhan mengajar saya mengampuni. Suatu hari, ya, waktu saya sudah menjadi hamba Tuhan, saya bertengkar dengan pendeta lain, ya. Lalu saya marah sekali, ya. Karena saya merasa hamba Tuhan ini kok tidak sebagai hamba Tuhan gitu, ya. Saya jengkel, marah gitu, karena saya kasihan ada satu orang kok diperlakukan gitu. Ya. Jadi sampai 3 hari saya sakit hati sama dia. Kami satu kantor, ya. Jadi satu hari, 3 hari. Selama 3 hari ini saya marah sekali, jengkel sekali. Dan selama 3 hari saya nggak bisa berdoa karena marah di hati saya membuat saya nggak bisa berdoa. Pada hari ketiga, malam sore itu saya masuk ke kamar saya kunci pintu, saya mau berlutut berdoa. Begitu saya berlutut, Bapak Ibu, suara Roh Kudus kedengar sangat jelas. Ampuni dulu, baru ku dengar doamu. Jelas sekali suara Roh Kudus. Hanya itu kalimatnya. Baru saya berlutut, baru lipat tangan mau mandang ke sorga gitu. Ampuni dulu baru ku dengar doamu. Langsung kaget saya, ini suara Roh Kudus. Rupanya Tuhan tahu ya saya lagi sakit hati saat cepat-cepat saya bangun. Saya waktu itu keras hati, saya bilang tidak Tuhan. Saya masih jengkel, belum bisa Tuhan. Mungkin seminggu lagi lah Tuhan, saya bilang. Tawar saya sama Tuhan. Baru bisa aku maafkan dia. Sombong kali Tuhan, aku bilang. Gitu ya. Baru saya tidur di tempat tidur. Siang itu, saya bilang, kalau engkau tidak mau dengar doaku, nggak apa-apa Tuhan. Saya bilang. Jadi jahat saya, jawaban saya gitu sama Tuhan. Kalau engkau nggak dengar ya nggak apa-apa, aku nggak mau berdoa lah. Gitu. Tidur saya gitu, saya tidur, langsung masuk SMS dari seorang hamba Tuhan di Makassar. Seorang dokter spesialis bedah, kebetulan dia pendeta juga. Dia WA saya. Yesus mengasihi. Oh waktu itu BlackBerry, belum ada WA waktu BB. Yesus mengasihi. Kasih Yesus, cerita tentang kasih Yesus. Ini pendeta tidak pernah BB saya. Biasanya dia BB hanya pada Natal, setahun sekali mengucapkan selamat Natal. Ini belum Natal, bukan bulan Natal, dia kirim tentang kasih Yesus. Saya ini baca apanya, orang lagi marah kok kirim kasih Yesus. Saya matikan BB-nya. Padahal saya sudah hamba Tuhan waktu itu. Saya matikan. Saya langsung bangun, gak jadi terus, saya duduk bersandar di meja, di kamar saya buka TV sambil bersandar di sini. Saya buka TV. Tiba-tiba kedapatan channel RCTI. Di RCTI itu muncullah seorang ibu pakai kebaya. Bapak Ibu, para pemirsa sekalian, sebentar lagi kami akan memutarkan film koboi. Waduh, saya dengar koboi semangat saya suka nonton film koboi. Sebentar kami akan putarkan film koboi. Diam dia. Lalu tiba-tiba dia bicara. Bapak Ibu, seseorang kalau terluka hatinya dan tidak memaafkan, lukanya bisa makin lebar. Benar, saya dengar dari TV itu suara kalimat seperti itu. Saya langsung merinding Bapak Ibu. Saya langsung cepat-cepat bangun, saya matikan TV itu, saya langsung berlutut. Saya bilang, ya Tuhan, saya ampuni, saya sebutkan nama pendeta ini. Bayangkan, 3 kali Tuhan ingatkan saya dalam waktu sekitar 5 menit. Pertama doa Roh Kudus ingatkan, ampuni dulu baru ku dengar doamu.
Kemudian saya tidur di tempat itu, BlackBerry masuk cerita tentang kasih Yesus. Kemudian saya buka TV dari wanita pakaian kebaya itu, kalimatnya muncul demikian. Seseorang kalau terluka hatinya, kalau dia tidak memaafkan, luka itu bisa semakin lebar. Saya langsung merinding gitu dengar pemirsa TV ini bicara begitu. Apa kaitannya dengan film Cowboy yang mau dia putar? Film Cowboy-nya belum diputar tapi dia mengucapkan kalimat itu. Saya langsung matikan TV, saya langsung berlutut. Saya bilang, ya Tuhan, aku ampuni, saya sebutkan nama pendeta ini dengan segenap hati. Bapak Ibu tahu, gitu saya bilang, aku ampuni dengan segenap hati. Pengurapan Tuhan turun langsung. Itu saya ditimpa oleh sesuatu kuasa. Push. Itu masuk ke seluruh tubuh hati saya. Itu saya kayak terbang. Damai sejahteranya luar biasa. Selama 3 hari saya sakit hati. Tiba-tiba saya dibanjiri damai sejahtera Allah. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Itu Tuhan mengajarkan saya secara supranatural. Bahwa pengampunan itu nilai mati bagi Tuhan. Tidak ada tawar-menawar. Tidak peduli bukan kita yang salah. Tuhan minta ampuni kalau mau doanya didengar. Kalau mau melihat Allah dalam hidup ini. Amin. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu, berkat-Mu buat kami semua. Sebelum saya selesai, ada yang mau didoakan? Boleh ya? Mata ada yang mau didoakan, silakan maju. Ada? Ya. Ayo, ada yang mau didoakan yuk? Silakan maju ya. Udah cukup. Ada? Kalau kita nyanyikan satu lagu, apa lagu yang? Silakan. Hati yang gembira. 1, 2, 3. Hati yang Gembira adalah obat seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah berikan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Ayo Bapak Ibu kita arahkan tangan kepada ketiga saudari kita. Ya, kita berdoa supaya Tuhan mendengarkan, menjawab doa-doa keinginan mereka. Ya, arahkan tangan ya. Bapak, Engkau yang tahu apa keinginan, permintaan ketiga anak-Mu yang maju ini. Hamba-Mu dan kami semua sepakat bersama mereka bertiga meminta kepadamu Bapa, di dalam nama Putra-Mu Yesus kami sepakat meminta, berkati Bapak, berkati, jamah, sembuhkan, dan tolong perkara-perkara yang sedang mereka hadapi. Engkau Maha tahu apapun perkara mereka, tolong ya Bapak Ibu, ya Allah Bapak, dan segala sakit penyakit kelemahan tubuh mereka
Aku hardik dan aku perintahkan enyah dari tubuhnya saat ini juga, dan juga roh-roh penyebab enyah dari tubuhnya saat ini juga, demi nama Yesus Kristus dari Nazaret. Dan penuhi dengan Roh Kudus ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Juga buat saudari ini jamah, pulihkan dan tolong perkara-perkaranya Bapak. Dan sakit penyakit kelemahan tubuh aku hardik dan aku usir dari tubuhnya saat ini juga, termasuk roh-roh penyebab enyah saat ini juga, demi nama Yesus. Juga untuk saudari ini kami sepakat ya Bapak, tolong perkara-perkaranya dan berkati ya Bapak, dan segala sakit penyakit dan kelemahan tubuh aku hardik dan aku usir dalam nama Yesus. Enyah saat ini juga, dan roh-roh penyebab enyah saat ini juga. Terima kasih Bapak. Silakan kembali. Terima kasih Bapak, kami telah mendengar firman-Mu. Untuk selanjutnya berkati jemaat-Mu yang ada di gereja ini, dan berkati Pak Rudi dan Ibu pelayanan mereka, dan sertai senantiasa ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Semua diberkati oleh firman Tuhan, amin. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih buat hamba-Nya yang telah memberkati kami lewat firman dan kesaksian yang luar biasa. Haleluya, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik. Sembari kita menaikkan pujian kita, hati yang gembira. Haleluya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang sedang, tapi semangatnya patah berikan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah berikan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah berikan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi terima kasih Bapak sadar Yesus besok. Berikan tulang. Terima kasih semua saudara dikasih Yesus. Hati Segala yang sakit sembuhkan, yang lemah dikuatkan. Sekali lagi gembira di hati, gembira di hati. hati yang gembira Adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah berikan tulang. hati yang Gembira Tuhan senang. hati yang gembira Tuhan senang.
untuk bangkit berdiri saudara kasih Yesus. Haleluya, mari kita berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada pencobaan. Dan Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita katakan sekali, Yesus selamanya, Yesus. Sekarang Yesus selamanya, Yesus. di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Di dalam nama Yesus ada kelepasan. Di dalam nama Yesus ada berkat-berkat melimpah. Tetap jaga hatimu, sucikan pikiranmu. Biarlah Yesus Kristus yang menjadi sumber segalanya dalam kehidupan kita. Haleluya. Yesus selamanya, Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Mari katakan sekali dengan penuh hati. Cinta Kau selamanya. Semua komunitas kami. Yesus selamanya, Kasih atas kasih-Mu, pengorbananmu. Engkau mati bagi kami, Engkau bangkit bagi kami, Engkau menyediakan tempat bagi kami, ya Yesus. Terima kasih Kau ampuni dosa-dosa kami. Terima kasih atas kasih-Mu yang sempurna. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Pulanglah dan terimalah kasih dari Bapa di surga, anugerah yang indah dari Elohim Yahweh pencipta langit, bumi dan isinya. Dan terimalah hidup, bahkan hidup yang penuh kelimpahan dari Yeshua Mashiach, Tuhan Yesus Kristus yang ajaib. Dan pulanglah dan terimalah kuat kuasa Roh Kudus yang melampaui segala akal, damai sejahteranya dan sukacita melimpah-limpah ada di kehidupan kita pada hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus menjemput kita bersamanya di kerajaan surga, di langit bumi yang baru. Yang percaya mari sama-sama katakan amin, amin, amin.